mengontrol proses jalannya persidangan para lawyer ini. Jangan seperti Farhad Abbas yang mulutnya barbar. Ya? Jaga mulutmu Farhad, ya. Tahu dengan saya belum selesai urusan. Kau dengarkan ke telinga kau. Yang masih kembali dikasih dong Cakrawala dari sore hari bersama Bung Mano. Masuk. Bisa mengontrol proses jalannya persidangan para lawyer ini. Jangan seperti Farhad Abbas yang mulutnya barbar. Ya? Jaga mulutmu Farhad, ya. Tahu dengan saya belum selesai urusan. Kau dengarkan ke telinga kau. Ini Pak Bang Rasman. Beberapa hari yang lalu, Bang Rasman kan pernah tuh melaporkan beberapa akun netizen ke polisi. Kalau saya boleh tahu, seberapa kejam sih penghinaan netizen terhadap diri Bang Rasman? Coba Bang Rasman sebutkan. Emangnya Bang Rasman disamain sama apa sih? Samakan dengan Terus sama apa lagi? disamakan dengan bodoh. Disamakan dengan babi. Sama apa lagi? Samakan dengan anjing. Dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadah diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Ya ampun Bang, segitunya, ya ampun. Emang netizen Indonesia ini benar ya. Makanya Bang, kalau mau debat, mending debat sama sesama pengacara aja, nggak usah sama netizen, nggak bakal menang kalau debat sama netizen. Saya ingatin, sebagai public figure ya, pengacara, kalau mengeluarkan statement di depan umum itu harus hati-hati, kalau nggak mau kena bully. Jangankan Bang Rasman, sekelas presiden pun, kalau dia melakukan salah-salah statement, pasti dibully. Bang Rasman masih ingat dengan Jenderal Sambo? Kalau nggak salah Bang Rasman juga tuh yang jadi pengacaranya. Habis kan dibully netizen. Makanya nggak bakal menang kalau melawan netizen Indonesia ini, nggak bakal menang. Soalnya mereka kompak. Misalkan Abang laporin sekarang nih, nah besoknya mereka makin menjadi-jadi, lihat aja. Oke? Ya, itu benar ya. Bahwa kalau Anda coba bermain api dengan netizen, Anda dipastikan tidak akan menang. Menang ya. Yang jelas Anda akan KO di hadapan seluruh netizen Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini parah nih. Si hubungan ngeri. Siwa bango ate bapak putus. Peggy gimana?
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Semakin banyak Anda like, maka semakin banyak pula YouTube merekomendasikan video ini kepada seluruh penonton yang ada di muka bumi ini. Oke, tadi sudah bersama-sama kita menyimak parodi-parodi ngakak yang dibuatkan, sebuah kreativitas tingkat tinggi level dewa yang ditunjukkan oleh netizen Indonesia. Sekali lagi saya katakan, jangan sekali-kali Anda bermain api dengan netizen Indonesia. Jika Anda mencoba untuk bermain api dengan netizen Indonesia, maka Anda akan mendapatkan dampak yang sangat-sangat negatif. Maka Anda akan dibuat malu seumur hidup. Ya, itu sudah dibuktikan dengan parodi-parodi ngakak yang barusan teman-teman saksikan bersama. Bagaimana pendapat dari teman-teman terkait dengan editan dari netizen soal Nikita Mirzani yang kelihatan kurus dengan goyangannya yang congkak-congkak itu? Nah, teman-teman, berikut ada tanggapan atau reaksi-reaksi dari netizen cukup keras ya, terkait dengan Nikita Mirzani yang lagi-lagi menghina Peggy Setiawan, yang lagi-lagi menganggap bahwa Peggy Setiawan tidak akan bisa menjadi artis. Jadi hanya Nikita Mirzani yang bisa menjadi artis, walaupun tidak ada yang dia jual. Selama ini kan yang laris dari Nikita Mirzani itu kan dia selalu pansos di orang yang sedang viral. Ya, itulah Nikita Mirzani. Dulu kalau teman-teman ingat kasusnya Sambo juga Nikita Mirzani berbuat ulah. Kali ini kembali di saat Peggy Setiawan viral, Nikita Mirzani lagi-lagi pansos. Nah, tanpa perlu berpanjang kata, mari kita lanjut menyimak pernyataan atau reaksi keras dari netizen Indonesia. Papa, Peggy lu tuh gak bakal jadi artis. Peggy Setiawan, lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apa? Jadi tanggal 25 Juli 2024, Peggy sah menjadi artis Ferrari. Ya? Jadi Nikita Mirzani tidak bisa lagi bilang Peggy bukan artis. Peggy sudah saya angkat mulai hari ini menjadi artis Ferrari, Perkumpulan Artis Republik Indonesia. Silakan perusahaan-perusahaan yang mau kontrak dengan Peggy, apakah video klip, sinetron, layar lebar, layar kecil, layar sempit, layar pendek, panjang, silakan semua. Sudah saya beri uang. Dan Peggy secara de facto dan de jure sah di hadapan hukum sebagai artis. Ya, kalau Nikita Mirzani belum, nggak ada legalitas ya sebagai artis. Kalau Peggy sah. Peggy secara de facto, secara de jure sah menjadi artis, dan itu diangkat langsung oleh Presiden Ferrari, Perkumpulan Artis Seluruh Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa Nikita Mirzani menamakan dia sebagai artis? Padahal menurut Bang Firdaus ini, dia tidak mempunyai legalitas. Artinya, Nikita Mirzani ilegal. Jelas ya? Oh, masalah Nikita itu urusannya. Cuman kebanyakan dia itu saya konsletnya. Kenapa? Konslet. Lah itu permasalahannya, Peggy Setiawan punya masalah apa dengan Nikita selama ini? Ya kan? Terus dia langsung menghina. Lo nggak bakal naik derajatnya. Ya, nggak bakal naik derajatnya. Walaupun lo diundang-undang di TV segala macam ya. Lo besok tetap akan jadi kuli bangunan. Kan? Mendahului kata-kata Tuhan. Tuhan itu nggak tahu loh nasib orang seperti apa besoknya, ya kan? Siapa tahu dia juga apes besok, kan? Yang sering keluar masuk penjara dia, ya kan? Orang nggak usilin dia kan, nggak ngusilin Nikita kan? Orang-orang kan dia keluar masuk berurusan dengan itu yang namanya penjara, ya kan? Nah, komplain-komplain masalah orang-orang yang mau jadi bupati di Tangerang Selatan. Seorang artis kan didaftarkan orang menjadi direkom seseorang menjadi bupati di Tangerang. Itu salah satu
artis, dia klaim ya kan, dia yang ngamuk ya. Itu seharusnya kalian lah yang sehat harus menilainya. Keluarga Peggy Setiawan salahnya apa sama dia, ya kan? Disuruh sungkem ke Deddy Mulyadi. Mereka itu kan sering bertemu, sering ngobrol sama yang namanya Deddy Mulyadi, ya kan? Itu sering ngobrol. Ya tuntutan dia untuk sungkem ke yang namanya Deddy Mulyadi, ya maksa dia harus nemuin, itu tujuannya apa gitu. Kalau untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi itu udah sering bertemu. Mereka itu udah sering bertemu. Ya kan? Nah, keinginan dia untuk menemui yang namanya Deddy Mulyadi, ya setelah dijawab yang namanya Peggy, ya dia nggak terima. Ya, kalau tahu dia jahat begitu, emang kejahatan dia apa gitu Peggy Setiawan? Ya, yang belain membebaskan Peggy Setiawan itu atas dukungan rakyat yang butuh keadilan. Betul. Ya, yang butuh keadilan, bukan atas kehendak yang namanya Nikita Mirzani. Betul. Ya, kita senggol aja sedikit ya. Kenapa? Lah, motifnya dia, ya apa? Motifnya dia apa dia? Kalau enggak jeblosin aja dia seumur hidup. Ya, memangnya keluarga Peggy Setiawan ya melukai keluarga mereka atau merugikan uang gitu ke Nikita Mirzani. Ya ingat bro, kasus dia aja banyak. Kasih yang namanya Bunda Korla aja dulu 100 juta diambil kembali. Diminta kembali loh. Masih. Ya kan? Itu. Kasusnya dengan banyak orang tuh banyak. Banyak bro, kasus sama anak kandungnya, kasus sama suaminya, banyak itu orang, ya kan? Kalau nggak salah juga dulu ada yang namanya Fitri membela dia, ya masalah apa itu dulu? Masalah narkocoy juga, ya kan seperti itu. Narkocoy. Nah, seperti itu. Yang saya tanyakan kesalahan Peggy Setiawan terhadap Nikita Mirzani apa? Permasalahannya, ya masalahnya apa gitu? Permasalahannya apa? Apakah keluarga Peggy Setiawan selama ini ya menjadi pekerjanya yang namanya Nikita Mirzani, atau keluarga Peggy Setiawan selama ini merugikan uang Nikita Mirzani? Enggak kan? Atau yang namanya Peggy Setiawan selama ini ya menghalangi setiap kasusnya Nikita Mirzani? Enggak deh, kalau menurut saya enggak pernah deh. Enggak pernah. Ya? Enggak pernah. Lah kenapa dia hajar yang namanya Peggy Setiawan? Salah Peggy Setiawan di mana? Kok bisa-bisanya dia hajar yang namanya itu? Ya. Nikita Mirzani pembela kebenaran. Pembela kebenaran. Jangan-jangan mentang-mentang dekat sama Sambo, Bro. Jangan mentang-mentang dekat sama bos judi online. Di kepolisian itu, oknum itu ya, di oknum itu ya, sama narkocok itu ya, yang di oknum itu ya, selalu mendapatkan narkocok ya melalui oknum ya. Jangan mentang-mentang itu ya. Akhirnya saya menemukan sebuah jawaban alasan kenapa Nikita Mirzani begitu benci sekali dengan Peggy Setiawan. Ternyata teman-teman, Nikita Mirzani itu cemburu. Nikita Mirzani itu iri. Karena yang diundang hampir di semua stasiun televisi adalah Peggy Setiawan. Sementara Nikita Mirzani, padahal dia artis ya, menurut dia, tapi tidak pernah diundang. Kasihan sekali. Mungkin inilah yang menjadi dasar dari Nikita Mirzani membuat ancaman kepada Peggy Setiawan. Memang ini orang adalah pencipta masalah di negeri kita ini. Keluar masuk penjara hanyalah Nikita Mirzani. Selalu membuat masalah dengan orang hanyalah Nikita Mirzani. Jadi memang itu adalah sebuah prestasi yang dimiliki oleh Nikita Mirzani. Artis yang laku dengan jualan tempe. Untuk Nikita Mirzani, kami dari Banten siapkan diri untuk membungkam mulut Anda agar Anda tidak jahat menyampaikan narasi-narasi kepada Peggy Setiawan. Kami menganggap
bahwa Anda hanya ingin ikut bansos, Betul. tidak punya visi bagaimana kemudian membuat masalah ini menjadi semakin runyam. Siapkan diri Anda, kami akan ada penolakan di hari Senin berikut dengan rasman agar semua televisi Sama memilih. si Fitra itu. Dan jika ada pernyataan-pernyataan Anda nanti pada saat Anda berkomentar dalam laman apapun, kami akan laporkan undang-undang ITE. Hati-hati jika Anda berkomentar. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan sebagai artis. Mau ngomong apa sih Nikita Mirjani? Toh Nikita Mirjani juga bukan artis kok, nggak ada dalam catatan kami. Artis apa Nikita Mirjani? Kalau komentar yang mengakibatkan sara dan mengakibatkan jatuhnya derajat orang atau marwah orang lain, itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena orang lain juga punya hak di bangsa ini, hak yang sama. Betul. Jangan bawa-bawa kuli bangunannya. Kalau kuli bangunan se-Indonesia ini ngamuk dirobohin lagi rumahnya dia gimana? Kan rumahnya dia dibangun sama kuli bangunan. Itu bagian daripada artis loh, kuli bangunan itu. Ya kan? Dia begitu seninya membangun rumah sehingga Nikita Mirjani merasa nyaman di dalam rumahnya. Kenapa? Karena artis kuli bangunan yang bangun. Nikita Mirjani ngerti nggak? Artis kuli bangunan. Art itu seni. Artis seni yang profesional. Jadi seni itu apa aja, bukan bermain musik saja seni. Seni main suling, seni berbicara, seni bangunan. Itu kategori artis. Makanya kalau ngomong cuak-cuak sembarangan, Nikita Mirjani ini bahaya posisinya. Nanti jangan-jangan kena sanksi sosial. Artis kuli bangunan turun semua ke rumah dia, dihancurin rumahnya. Habis loh. Gitu loh. Lah Nikita Mirjani itu melihat rumahnya, lihat bagus nggak? Bagus itu karena karya tangannya, karya seninya tangan-tangan kuli bangunan itu. Dan tembok-tembok kantor saya ini 2 lantai ini bagus begini. Karena apa? Karena seninya tangan-tangan kuli bangunan. Kalau dia menghina kuli bangunan, ini kuli bangunan Indonesia akan cari dia. Gitu loh. Dan Nikita Mirjani itu bukan siapa-siapa. Dia yang rusuh. Di media sosial tuh dia yang rusuh. Betul ya, dia yang rusuh. Gitu loh, maki-maki sana, maki-maki sini. Gitu. Belum aja ketemu ininya, batunya. Selama ini kan dia gede kepala gitu kan. Ketemu sini, wah saya ini enggak kena hukum. Saya anti kebal hukum, belum ketemu aja. Coba kalau ketemu gue penjarain benar gue. Gitu. Aduh kuat dia sama gue kalau misalnya dia macem-macem. Guys, dari pernyataan Mbak Nikita Mirjani yang mengatakan Peggy Setiawan sombong, yang mengatakan Peggy Setiawan orang miskin, katanya Peggy Setiawan 1 bulan ke depan akan kembali menjadi seorang kuli bangunan. Ya, hebat, luar biasa, keren sekali ya ucapan yang Anda ucapkan. Saya kasih paham buat Mbak Nikita Mirjani ya, si miskin dan si kaya di mata Allah tetap sama. Ya, tidak ada bedanya. Dan si miskin dan si kaya ketika meninggal dunia cuman kayak kapan yang dibawa dan amal kebaikan. Nasib seseorang bukan Anda yang menentukan, tetapi Allah yang menentukan ya. Mbak Nikita Mirjani, di atas langit masih ada langit. Jangan terlalu sombong, karena kesombongan hanya milik Allah ya. Jika Allah menginginkan Anda untuk hancur dan mengambil semua yang sudah menjadi milik Anda, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Akan lebih mudah daripada membalikan sebuah telapak tangan. Begitu juga dengan Peggy Setiawan. Jika Allah menghendaki Peggy Setiawan diangkatkan derajatnya, diangkatkan harkatnya, dan dijadikan orang terkaya dan menjadi seorang konglomerat, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Akan lebih mudah daripada membalikan sebuah telapak tangan ya. Mbak Nikita Mirjani, kecantikan itu bukan datang dari wajah, tetapi kecantikan itu datang dari hati. Makanya jaga lisan, jaga hati. Salam waras NKRI, harga mati. Nikita Mirjani itu siapa sih? Kerjanya apa sih? Artis. Kalau artis, katanya artis. Kalau artis itu pernah bintangin film apa, atau pernah nyanyiin lagu apa, atau nyiptain lagu apa, apa pernah jadi penari apa, atau mungkin pernah
jadi apa gitu loh kiprahnya di dunia seni. Serius jujur, saya belum pernah dengar dan belum pernah tahu. Terus kalau memang akademisi itu mengajar di mana atau pernah kuliah di mana, saya jujur nggak tahu nih. Kalau mungkin politikus dari partai mana atau jadi pejabat apa, jujur nggak tahu juga. Tapi kok sikapnya seperti itu loh. Maksudnya gini, Bu Widya itu nggak usah direndah-rendahin, dan dia karena nggak pernah pamer-pamer. Sudah banyak orang yang dizolimin sama dia. Udah cukup, ngerti? Udah banyak orang yang dizolimin sama si Jengger. Semua setiap ada masalah ikut, udah cukup. Semua diadu domba, lu bukan siapa-siapa, lu nggak punya skill apa-apa. Ya, nggak ada kelas-kelasan, bukan masalah papan atas, papan selenger, nggak ada. Tapi ini orang sudah kurang ajar kalau macam-macam lagi. Gua sikat lu macam-macam Bu Jengger. Ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video Nikita Mirzani ya. Katanya saya susah menghadapi orang miskin, sudah nggak punya isi otak, nggak punya isi rekening. Kalau kamu punya isi otak bangke ya, Nikita Mirzani lontek ya, kan kamu tidak pansos ya sama tukang bangunan ya. Tukang bangunan lebih punya akhlak moral daripada otak kamu ya. Itu pertama. Kedua, kayaknya kamu ya, kami tidak perlu mengemis. Kami makan udah cukup ya. Apa yang kamu makan itu yang kami makan ya. Kamu makan daging setiap hari, kami makan daging setiap hari ya. Kami uang halal ya, daripada uang hasil melacur. Siapa yang sudi ya? Kami nggak butuh. Dan kami netizen di sini, apalagi kami orang politik, kami tidak pernah melihat pangkat orang. Kamu mau kaya, kamu mau pangkat kamu tinggi, itu bukan masalah. Saya punya prinsip dalam hidup saya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu yang ada dalam diri saya. Saya tidak pernah lihat pangkat orang saya ya, dan saya tidak pernah memandang harta orang ya, apalagi harta hasil melacur. Buat apa ya? Kami rakyat Indonesia, netizen Indonesia, walaupun kami miskin, halal kami dapat makanan untuk menafkahi anak kami ya. Bagaimana dengan kamu? Ini negara bukan warisan otak bapak kamu ya, jadi jangan semena-mena di negara ini ya. Dan kami tidak pernah numpang makan sama kamu. Lagi pula Nikita Mirzani, kamu kaya ya, kami tidak akan ngemis sama kamu. Kami juga mikir-mikir ya, kami nggak mau ya makan uang haram, kami nggak butuh uang haram kami ya. Kami sehat, kami bisa kerja, kami dapat uang hasil keringat kami sendiri, walaupun 1000 perak, daripada kamu dapat uang 1000 sekarung. Kalau itu hasil ngangkang, buat apa ya? Itu cukup akan mengantar kamu ke neraka ya. Kalau kamu merasa diri kamu intelek, kamu merasa diri kamu mampu, kamu merasa diri kamu cerdas, kamu tidak akan numpang pansos ya sama buruh bangunan ya. Jadi akan menyedihkan kelakuan kamu Nikita Mirzani. Setiap orang yang lari viral selalu disenggol-senggol ya. Saya nggak tahu anak ini kapan dia makan hasil yang halal, yang dinikmati, biar otaknya itu rada jernih ya. Kami akan mengikuti gaya lawan kami. Lawan kami baik, kami lebih sopan. Lawan kami kurang ajar, kamu kasih 1, saya kasih kamu 3. Itu prinsip. Mending kamu kasih contoh yang baik buat anak-anak kamu, biar anak-anak kamu ada masa depannya. Kasihan kan ya, kamu punya anak 3 lah, kasihan anak kamu ya. Seorang ibu adalah cermin buat anak-anaknya ya. Masa iya dari keturunan ke keturunan kehidupan anak hanya akan jadi sampah ya. Harus ada membenahi diri. Kalau sekarang kita tidak lebih baik, kita berharap anak kita besok lusa lebih baik ya. Itu keinginan seorang ibu ya. Setiap pada yang ini yang viral selalu aja selalu disenggol ya. Tenar hasil caci maki orang ya. Apa yang kamu tuh bukan orang gak punya hati Nikita Mirzani ya. Kami bukan gak tahu kamu sakit hati kalau kamu dicaci maki orang ya, tapi kamu harus balik
balik ke belakang. Ya, soal sopan santun, dihargai atau tidak sama orang itu tergantung otak kamu. Kalau kamu sudah menanam kebaikan, tidak mungkin orang mencaci maki kamu. Dia bukan orang gila. Ya, jangan pernah kamu menyakiti rakyat, apalagi kami orang miskin. Kami orang miskin ibarat satu tubuh. Nikita Mirzani, kalau satu ya sakit, maka sakit semuanya. Ya, kami dibangun oleh Pancasila. Kami dipersatukan oleh bahasa. Ya, jika satu sakit, maka sakit semuanya. Ya, dan kami tidak tinggal diam. Jika Anda ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Sebuah pesan penting yang disampaikan oleh nenek kita ini ya, kepada Nikita Mirzani dan juga kepada kita semua ya. Jangan sombong seperti Nikita Mirzani ini dengan uang yang banyak, hasil dari ya begitulah seperti yang dikatakan oleh si nenek tadi. Saya nggak tega mengatakan atau mengulangi kembali kata-kata itu. Sibuk banget digayungin suami dong. Banyak joknya ya bang, sekarang alhamdulillah. Peggy, jangan dibersihkan lah mukanya. Ya kan nanti tetangga panas ya. Ya kan kemarin kan kita udah dihina nih. Ya Peggy, aduh gimana sih Peggy? Jangan sampai jadi artis, ya ketinggalan aku. Peggy, gimana sih Peggy? Ya udah aku endorse pula ini ya. Udah itu ya, nanti tetangga kita kebakaran Peggy. Ternyata Ibu Widya bisa ngelawak ya. Ya teman-teman, kalau Nikita Mirzani melihat video ini di mana Peggy sudah mulai melakukan perawatan, pasti dia akan kelepak-kelepak ya melihat kegantengan dari Peggy Setiawan yang sebenarnya. Nah teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Banyak sekali reaksi-reaksi keras, bahkan pedas ya, yang dilontarkan oleh netizen-netizen Indonesia menanggapi, merespon apa yang dikatakan oleh Nikita Mirzani. Memang orang ini prestasinya dia itu suka pansos melalui orang-orang yang sudah viral. Tidak pernah punya prestasi tersendiri. Dia di mana ada yang viral, di situ ada Nikita Mirzani. Selalu aja membuat masalah. Ya teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras untuk kita semua, kecuali Nikita Mirzani.